Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Juniati dari kelas FM 18D. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai menghitung rasio fundamental pada perusahaan gas negara TBK berdasarkan laporan keuangan dan annual report dari website Bursa Efek Indonesia. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian rasio fundamental. Rasio fundamental merupakan analisis yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan. Untuk menilai rasio fundamental saham dibagi menjadi beberapa jenis rasio. Yang pertama ada EPS atau earning per share, yang kedua ada PER atau price to earning ratio, yang kedua ada PBV atau price to book value, yang ketiga ada ROE atau return on equity, yang kedua ada DY atau dividend yield, yang terakhir yaitu DER atau debt to equity ratio. Baiklah, jadi yang pertama yaitu ada EPS atau earning per share. Earning per share sama dengan laba bersih dibagi dengan jumlah lembar saham. Dapat kita lihat pada tabel yang terlampir bahwa nilai laporan keuangan perusahaan gas negara TBK atau nilai EPS dalam US dollar pada tahun 2016 terdapat 0,013, 2017 0,008, 2018 0,013, 2019 0,003, 2020 ada minus 0,011 US dollar. Kemudian nilai EPS untuk nilai rupiah pada tahun 2016 yaitu 174,668 rupiah. 2017 ada 108,384. 2018 ada 188,253. 2019 ada 41,703 dan 2020 ada minus 155,155 rupiah. Jadi nilai earning per share ini mendadakan, misalnya pada tahun 2016 earning per share sebesar 174,7 rupiah satu lembar saham. Pada tahun itu nilai yang dapat dibagikan sebesar 174,7 berdasarkan earning per share-nya. Maka dapat kita lihat bahwa di tahun 2016 ke 2017 EPS perusahaan gas negara mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2017 ke 18 EPS perusahaan gas negara mengalami kenaikan, dan pada tahun 2019 ke 2020 EPS perusahaan gas negara terus menurun, artinya perusahaan tidak dalam kondisi baik-baik saja. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu PER atau price to earning ratio. Rumus PER sama dengan harga saham dibagi dengan laba per lembar saham atau EPS. Jadi kita lihat pada tabel laporan keuangan perusahaan gas negara TBK, dilihat nilai price to earning ratio pada tahun 2016 yaitu 15,46, 2017 16,15, 2018 11,53, 2019 52,03 dan 2020 yaitu minus 10,67. Jadi berdasarkan price to earning ratio, maka dapat kita lihat bahwa tahun 2016 ke 2017 price to earning ratio perusahaan gas negara mengalami kenaikan, sedangkan dari tahun 2017 ke 18 perusahaan gas negara mengalami penurunan. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan, namun 2020 price to earning ratio perusahaan gas negara terus menurun. Jika price to earning ratio tinggi, ini pertumbuhan lab yang diharapkan juga akan mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2020 price to earning ratio-nya mengalami penurunan yang sangat tinggi.
Kemudian selanjutnya yaitu PBV atau Price to Book Value. Price to Book Value sama dengan harga saham dibagi dengan book value per share. Dalam tabel dapat kita lihat bahwa nilai book value per share pada US dollar yaitu pada tahun 2016 sama dengan 0,131, 2017 yaitu 0,178, 2018 0,132, 2019 0,133, 2020 0,122. Kemudian PBV atau dalam nilai rupiah pada tahun 2016 sama dengan 1757,06, 2017 2408,94, 2018 1912,65, 2019 1884,63, dan 2020 ada 1719,60. Selanjutnya PBV atau Price to Book Value sama dengan harga saham dibagi book value per share. Jadi nilainya yang tadi yaitu Price to Book Value pada tahun 2016 1,54, 2017 0,73, 2018 1,13, 2019 1,17, 2020 0,96. Berdasarkan Price to Book Value, maka dapat kita lihat bahwa di tahun 2016 itu dari 2016 ke 2020 Price to Book Value-nya mengalami kenaikan dan penurunan di tahun 2020. PBV sebesar 0,96 kali, artinya harga saham sudah tumbuh sebesar 0,96 kali lipat dibandingkan dengan kekayaan bersih perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu nilai ROE atau Return on Equity. Rumus ROE sama dengan laba bersih dibagi total ekuitas. Jadi dapat kita lihat pada tabel yang terlampir nilai Return on Equity yaitu pada tahun 2016 9,60%, 2017 yaitu 5,57%, 2018 9,53%, 2019 2,09%, dan 2020 yaitu 8,96%. Dan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Return on Equity, maka dapat kita lihat bahwa di tahun 2016 ke 2020 Return on Equity mengalami kenaikan dan penurunan. Di tahun 2020 Return on Equity sebesar 8,96%. Berdasarkan hal tersebut, carilah saham yang memiliki Return on Equity yang meningkat serta cukup stabil. Nilai Return on Equity sebaiknya minimal 10%. Selanjutnya DY atau Dividend Yield. Rumus Dividend Yield sama dengan dividen per share dibagi dengan market price per share. Dapat kita lihat pada tabel yang terlampir bahwa dividen yield dalam persennya yaitu pada tahun 2016 3,4%, 2017 nilainya 4,3%, 2018 1,5%, 2019 2,6%, dan pada tahun 2020 yaitu 2,5%. Berdasarkan dividen yield, maka dapat kita lihat bahwa di tahun 2016 ke 2020 dividen yield terus mengalami kenaikan walaupun pada tahun 2018 menurun, namun di tahun setelahnya terus mengalami kenaikan. Semakin besar nilai yield, maka semakin tinggi tingkat keuntungan yang akan diterima investor dalam bentuk dividen. Kemudian ada yang terakhir yaitu nilai DR atau Debt to Equity Ratio. Debt to Equity Ratio sama dengan total hutang dibagi dengan total ekuitas. Jadi dapat kita lihat bahwa analisis fundamentalnya pada perusahaan gas negara TBK dapat kita lihat
seperti tabel yang terlampir bahwa nilai DER pada tahun 2016 yaitu 1,16, 2017 0,90, dan 2018 1,48, 2019 1,28, dan 2020 yaitu 1,55. Jadi, berdasarkan debt to equity ratio, maka dapat kita lihat bahwa di tahun 2016 ke 2020, debt to equity ratio mengalami kenaikan walaupun pada tahun 2017 menurun. Namun, di tahun setelahnya terus mengalami kenaikan. Semakin besar nilai debt to equity ratio perusahaan, maka menunjukkan komposisi utang semakin besar dibandingkan dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak kreditur. Jadi itulah pemaparan materi yang sempat saya sampaikan mengenai rasio fundamental pada perusahaan gas negara TBK. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.